Halo guys, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang CNS atau dalam kata lain Central Nervous System, di mana kita membicarakan tentang struktur otak, fungsinya, dan lain-lain. Dan sekarang kita akan membahas tentang PNS atau Peripheral Nervous System. Hah? PNS itu bagian di mana sih? Nah, kalau sebelumnya Central Nervous System itu cuman terdiri dari otak dan spinal cord, sekarang Peripheral Nervous System terdiri atas banyak hal rumit yang lainnya. Tapi yang paling umum itu terdiri dari nerves-nya. Memang agak susah sih, tapi tenang aja. Aku dan Bere pasti akan membantu menyederhanakannya. Hah? Aku di mana? Mari kita cari tahu. Jadi singkatnya, Peripheral Nervous System adalah bagian dari nervous system yang menerima informasi dari sensory nerves yang ada di kulit kita dan mengirimnya ke otak untuk diproses. Lalu akan dikirimkan kembali ke Peripheral Nervous System untuk melakukan sebuah respons. Oh, jadi kayak messenger gitu ya? Nah iya, jadi pikirkan saja PNS sebagai delivery man-nya dan CNS sebagai receiver-nya. Oh gitu ya? Jadi PNS itu terdiri dari apa aja sih? Nah, jadi karena saya belajarnya menggunakan bahasa Inggris, saya juga akan menjelaskan istilah-istilahnya dengan bahasa Inggris ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, Peripheral Nervous System terdiri atas cranial nerves, spinal nerves, dan peripheral nerves, yang di dalamnya juga ada sensory neurons dan motor neurons. Oh iya, aku juga baru ingat pernah diajarin itu. Aku juga ingat kalau PNS itu jauh lebih rumit daripada si CNS. Yap, betul sekali. Jadi, Peripheral Nervous System tuh mula-mula dicabangkan menjadi Sensory Division atau Motor Division. Kemudian motor division akan bercabang menjadi autonomic nervous system atau somatic nervous system. Kemudian akhirnya Autonomic Nervous System akan bercabang menjadi Sympathetic Nervous System dan Parasympathetic Nervous System. Oh gitu ya? Jadi sebenarnya apa sih gunanya PNS bagi tubuh kita? Jadi, Peripheral Nervous System sangat dibutuhkan di tubuh kita untuk mengirimkan signal akan suatu stimuli atau situasi yang akan berasal dari reseptor kita lalu menuju ke sensory neuron kita yang akhirnya dikirim langsung ke Central Nervous System atau dalam kata lain brain dan spinal cord kita yang pada akhirnya akan dikirim kembali melalui motor neurons yang akan menuju ke effector dan memberikan respons terhadap stimuli atau situasi yang terjadi. Oh jadi begitu ya? Nah ya, sekarang aku mau tes pengetahuan kamu lagi nih. Kamu tahu nggak yang namanya reflex arc? Oh, reflex arch. Aku tahu itu. Refleks itu sangat berguna bagi badan kita untuk menghindari kontak dengan situasi yang berbahaya. Seperti contohnya kalau kita tidak sengaja memegang sesuatu benda yang panas, pasti kita akan secara tidak sengaja juga akan menarik tangan kita kembali. Terus proses reflex arc itu apa? Oh iya, jadi refleks bisa terjadi karena reflex arch yang merupakan susunan proses bagaimana sistem koordinasi badan kita bisa melaksanakan yang namanya refleks. Susunan ini pertama diawali dengan adanya sebuah stimulus atau penyebabnya yang akan dirasakan oleh reseptor di kulit kita. Lalu reseptor akan dikirimkan ke sensory neuron. Namun di sini bedanya adalah jika biasanya informasi diproses terlebih dahulu di otak, di sini beda karena refleks membutuhkan aksi yang super cepat sehingga jika diproses terlebih dahulu ke otak akan sangat lama. Oh gitu, terus gimana dong? Nah, jadi informasi sensori neuron akan dikirim ke relay neuron di spinal cord kita dan langsung dikirim kembali ke motor neuron dan menuju ke efektor yang menghasilkan refleks respon dari stimulusnya. Widih, pinter banget. Baguslah, aku nggak perlu jelasin lagi ke kamu. Oke, Gas, kita lanjut ke topik selanjutnya. Apakah kalian tahu apa bedanya autonomic dan somatic nervous system? tidak. Jadi gini. Oi Bere, bantuin kek. Lah, tadi ya udah deh. Seperti namanya sendiri, autonomic nervous system adalah nervous system yang mengatur segala proses di badan kita yang tidak kita kontrol secara sadar dan sengaja. Sedangkan somatic nervous system adalah nervous system yang mengontrol tindakan yang secara kita sadari dan sengaja akan lakukan. Gimana sih ini orang? Apa iya? Yang tahu aja. Terus apa itu
sympathetic and parasympathetic division. Nah, seperti yang kalian sudah tahu, sympathetic dan parasympathetic nervous system adalah cabang dari autonomic division di nervous system kita. Jadi berarti kedua sympathetic dan parasympathetic system itu adalah divisi yang melakukan proses aksi dalam tubuh yang dilakukan tanpa kita sadari dan tanpa kita sengajai. Ya terus bedanya apa? Kalem dong kawan. Ini, kamu tahu nggak flight or fight reaction itu apa? Tahu dong, flight kan berarti kabur. Kalau fight berarti kita melawan. Wih, betul sekali guys. 10 poin untuk Bel. Udah lanjut ke topik. Sip. Jadi, sympathetic division adalah bagian dari autonomic division yang bekerja jika badan kita sedang dalam fight response. Atau seperti adrenalin begitulah. Sedangkan parasympathetic division adalah bagian dari autonomic division yang bekerja ketika badan kita sedang rest and digest. Atau dalam bahasa Indonesianya, sedang istirahat. Coba Bele, kasih contoh untuk kedua division yang barusan kita bahas. Aku tahu. Jadi contohnya kalau di sympathetic division adalah ketika hati kita berdetak lebih kencang dan pupil membesar. Lalu kalau parasympathetic division contohnya ketika kita tidur, di mana pupil kita mengecil dan adanya stomach stimulation untuk memperlancar pencernaan. Betul sekali, nilai kamu 100 per 100. Yeay! Jadi kongres ya. Oke guys, vlog kita sampai sini saja. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Stay tuned for the next video. Bye-bye.